طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب أصول السنة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Kata beliau, di antara pondasi ahlu sunnah, di antara pondasi akidah ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah meninggalkan khusumat dan duduk di sisi ahli al-bid'ah dan ahli al-ahwa, dan meninggalkan al-mira' wal jidal. Akan kita bahas insyaallah apa makna al-mira' dan jidal, serta khusumat fid din. Kata beliau, di antara pondasi ahli sunnah meninggalkan al-khusumah. Khusumah hiya lujajun fil kalam liyastawfi bihi malan aw haqqan maqsudan. Khusumah adalah bersilat lidah. Khusumah adalah bersilat lidah untuk mendapatkan harta atau membela pendapat. Khusumah adalah bersilat lidah untuk mendapatkan harta atau membela pendapat. Ya, ini perdebatan. Kemudian beliau menyebutkan wal julusu ma'a ashabil ahwa. Ini yang perlu ditekankan juga. Beliau menyebutkan dan tidak boleh duduk di sisi ahli al-bid'ah. Orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan tidak boleh mendatangi majlis mereka. Ini di antara pondasi ahli sunnah. Kenapa? Karena dikhawatirkan seseorang akan masuk ke dalam hatinya syubhat. Dan seorang yang mengenal sunnah Nabi SAW, akidah salaf, sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sudah bahas apa makna sunnah, hendaknya menjauhi segala macam perkara yang bisa mengantarkan pada syubhat. Termasuk khususnya di zaman sekarang kita ini, apalagi sudah tersebarnya sosial media, hati-hati dari mendengarkan dai-dai yang menyebarkan syubhat. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang sebelumnya sudah duduk di majlis ilmu di kalangan ahli sunnah, habis itu jadi ahli bid'ah. Bisa jadi ikut maulid, bisa jadi ikut tahlilan, bisa jadi ikut ini dan itu, jadi awam. Kenapa? Dimulai dari mendengarkan orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan, akhirnya kembali lihat syubhatnya. Karena dai-dai di zaman sekarang, lihat, lidahnya bisa membuat orang apa? Tersihir. Dan banyak kita saksikan. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Karena syubhat itu apa kata para ulama? Khattafah, menyambar. Sementara hati dhaif, hati kita lemah. Asyubhat khattafah, menyambar, hati manusia lemah. Jangan sampai juga seseorang menyangka di dalam dirinya, alah aku kuat, aku udah lama aku ngaji, dengarkan dulu kajian si fulan, kan gitu. Akhirnya apa? Berubah mindsetnya, masuk syubhat itu ke dalam hati. Subhanallah. Nah, kita nggak tahu. Jangan merasa pede dengan apa yang kita pelajari sehingga kita meninggalkan nasihat para ulama. Nah,
dan tidak boleh menduduki mereka. Maksudnya apa? Jangan berbaur dengan mereka ahlul bidah ini. Bukan berarti tidak boleh memuamalahi mereka sebagaimana manusia dan kaum muslimin pada umumnya. Dan bid'ah pun bertingkat-tingkat kerusakannya. Bid'ah bertingkat-tingkat kerusakannya. Nah, dan ini yang dikatakan istilah menghajar ahlul bidah. Dihajar dia, bukan dihajar dipukulin, digebukin pakai broti. Tapi apa? Hajar itu ditinggalkan, tidak dijawab salamnya, buang muka dari dia. Dan ini tergantung maslahat. Kata para ulama, ini dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Kalau contohnya sebuah wilayah atau sebuah daerah dipenuhi dengan orang-orang yang mengenal sunnah, dipenuhi dengan ulama ahli sunnah, dan mereka menjadi mayoritas di situ. Kemudian ada sebagian manusia yang melakukan kebid'ahan. Maka apabila dengan menghajar mereka, kalau mereka memberikan salam jangan dijawab. Kalau mereka menghadap kita, kita buang muka. Apabila itu kita lakukan, ini bisa membuat mereka berubah, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Tapi kalau tidak bisa membuat mereka berubah, bahkan mudaratnya lebih besar kepada kita, hati-hati. Maka tetap dijaga hak-hak mereka sebagaimana seorang muslim pada umumnya. Tetap kita jumpa, kita kasih salam kan gitu. Mudah-mudahan itu menjadi sebab hidayah bagi dia. Maka perlu dilihat maslahat dan mafsadat. Sebagian manusia karena semangat mengamalkan sunnah, Masya Allah kan gitu, dia jadi minoritas. Akhirnya dia terlalu memaksakan, dan akhirnya apa? Diusir. Nah, bukan berarti, maksudnya apa? Serangan masyarakat yang awam yang menyerang ahli sunnah itu pasti ada. Tapi jangan kita cari pasal kalau istilahnya. Jangan kita mengalap-ngalapi. Kalau bahasa kata Pinang. Kita usahakan apa? Kita amalkan sunnah. Enggak boleh kita tanazal, mengalah, udah hari ini kita ikutlah sama orang itu supaya apa? Bergabung. Ini enggak ada dalam ajaran ahli sunnah. Hari ini kita ikutlah tahlilan misalnya. Hari ini ikutlah kita yasinan sama orang itu. Enggak ada istilah kayak gini. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Kemudian kata beliau Al-Imam Ahmad, wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan mira, yakni perdebatan dan jidal. Nah, berdebat juga di dalam agama. Maka ini juga penting. Sebagian ikhwah, insyaallah di sini enggak ada anak tahu suka mendebat ahlul bidah, padahal ilmunya enggak ada. Ilmunya enggak ada. Akhirnya apa? Munculnya permusuhan yang semakin membuat hubungan mereka jauh. Khususnya di sosmed. Kan gitu. Makanya sebagian manusia kalau di sosmed jadi singa, kalau ketemu langsung jadi kucing. Nah, dan itu banyak. Di sosmed apa? Karena semua orang bisa menukilkan ini, menukilkan itu. Makanya rata-rata nggak pernah layanin orang-orang misalnya di sosmed yang mengomentari yang aneh-aneh apa, mengajak debat enggak. Kalau mau telepon silahkan, ahlan wa sahlan. Nah, apa yang kita sebarkan misalnya dari ilmu, dari bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, siapa yang mau diskusi silahkan telepon atau ketemu langsung. Nah, tapi kalau kita yang misalnya khawatirnya kita karena kurangnya ilmu kita, maka jangan kita ladeni. Jangan kita jawab, kan gitu. Kalaupun kita share misalnya ilmu atau faidah yang berkaitan dengan agama atau bantahan, tutup kolom komentar supaya jangan orang bisa mengomentari. Nah, maka ini diantara pondasi ahli sunnah. Ahli sunnah meninggalkan perdebatan. Bukan berarti nggak boleh didebatin, kan gitu. Tapi apabila dibangun di atas maslahat. Makanya jidal itu di dalam agama ada dua bentuk. Yang pertama yang terpuji, yang kedua tercela. Debat yang terpuji memiliki syarat. Debat yang terpuji yakni dikatakan jidal di dalam bahasa Arab.
memiliki bagian. Kan tadi kita sebutkan yang tercela dan terpuji. Yang terpuji dulu, jidal yang terpuji. Yang pertama, apabila perdebatan atau jidal yang mendatangkan maslahat, ada faedahnya. Ini satu. Yang kedua, orang yang mendebat ini harus niatnya mencari kebenaran. Bukan mau apa? Bukan mau membela pendapat dia yang salah, pokoknya bukan dia mau cari kebenaran. Kan gitu, ada sebagian orang itu. Kalau istilahnya orang beradu gingging. Nah, ini enggak ada gunanya, jangan debatin. Kalau kita tahu niat dia, misalnya ini orang bukan mau mencari kebenaran, udah jangan diladenin. Tapi kalau dia orang yang kelihatan mau mencari kebenaran, pengen tahu ilmu, silahkan didiskusikan, kan gitu. Ini katakan jidal. Kemudian yang ketiga, orang yang mendebat haruslah memiliki ilmu. Haruslah memiliki ilmu. Baik ilmu dalam masalah yang ingin didebatkan atau cara berdebat. Baik ilmu yang masalah yang ingin diperdebatkan atau cara berdebat. Karena tidak semua orang yang mengetahui itu pintar dalam berdebat. Ya, ini nggak bisa dikunci dia, kan gitu. Ada tekniknya supaya ketika dia membahas itu permasalahan, dia nggak lari kemana-mana. Nah, ini juga dibutuhkan apa? Ilmu. Ini dipelajarin di kitab Adabul Bahath wal Munazarah. Adab ketika mubahathah dan debat. Itulah dipelajari sekarang, sampai dulu kita waktu kuliah ada satu mata kuliah yang membahas ini. Nah, makanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatilah orang-orang kafir apa? Dengan cara yang paling baik. Bagaimana cara yang paling baik? Apabila terpenuhinya syarat tadi. Yang pertama, ada maslahat di situ. Kemudian apa? Apa lagi tadi? Nah, mencari kebenaran. Kemudian niat yang ikhlas. Kemudian orang yang mendebat harus memiliki ilmu dalam permasalahan yang ingin didebat dan cara berdebat. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, diriwayatkan oleh Abu Dawud, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Maka perangilah orang-orang musyrikin dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan kalian. Apa maksudnya dengan lisan? Ya, ini dengan menegakkan hujjah dan mendebat mereka. Nah, kemudian al-jidal al-madhmum, perdebatan yang tercela apabila tidak terpenuhinya syarat yang kita sebutkan. Contohnya, orang bukan mau mencari apa? Kebenaran, ya kan? Nah, ini tercela. Ini diantara bentuk debat yang tercela. Karena mau sampai mati pun kita sampaikan hujjah, dia enggak akan mau apa? Menerima. Bukan mau niatnya menerima kebenaran. Atau orang yang di atas kebenaran ini tidak memiliki ilmu misalnya, nggak ada ilmunya. Wah, ini tercela, nanti yang rusak nama ahli sunnah, nama Islam. Kenapa? Karena orang yang mendebat tidak memiliki ilmu. Nah, inilah diantara pondasi ahli sunnah, bahwa ahli sunnah meninggalkan perdebatan dalam agama dan menjauhi ahli bid'ah, baik itu majlis mereka ataupun konten mereka yang ada di sosial media. Ini harus dijauhi. Nah, karena sangat disayangkan kita dengar misalnya ada ikhwah yang sudah ngaji masih mengikuti
kajian Ustadz Fulan ahlul bidah yang jelas kebid'ahannya. Nah, ini musibah dalam agama. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah al-Imam Ahmad, was sunnatu indana, kata beliau, dan sunnah di sisi ahli sunnah, yang di sisi kita, atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud athar dari Rasulullah adalah segala sesuatu yang diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau sifat fisik Nabi atau sifat akhlak Nabi atau takrirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang dikatakan athar. Apa saja yang datang dari Rasul. Jadi athar itu lebih luas dibandingkan hadis. Athar itu bisa jadi apa? Dari sahabat. Bisa jadi dari tabi'in. Sementara hadis, walaupun hadis juga hukumnya ada yang hadis marfu' yang sampai kepada Nabi, ada yang hadis maqtu', kan gitu, ada yang mauquf sampai sahabat, ada yang maqtu' sampai kepada tabi'in. Maka ini semua selama sanadnya sahih, tidak ada kecacatan dalam riwayatnya, maka kita menerimanya. Kemudian kata Imam Ahmad, was sunnatu tufassiru al-Quran. Sunnah itu menafsirkan dan menjelaskan Al-Quran. As-sunnah menafsirkan Al-Quran. Kemudian kata beliau, wahiyya dalailul Quran, dan sunnah ini yang menjelaskan Al-Quran. Nah, maka ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada firqah yang menyimpang di dalam agama ini yang mengatakan kami tidak mau menerima hadis. Apa yang ada di dalam Al-Quran inilah yang kami amalkan. Enggak ada di dalam Al-Quran, enggak ada istilahnya sama kami. Nah, ini keyakinan yang menyimpang. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa tahu kaifiyat dalam mengerjakan salat kecuali mengikuti hadis? Sementara Allah cuma mengatakan dalam Al-Quran, wa aqimus salah, tegakkan salat. Coba macam mana ruku'? Apa yang dibaca? Wa atuz zakah, Allah mengatakan bayar zakat. Gimana ketentuannya, nisabnya, haulnya? Ini seluruh keterangannya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wadih. Nah, baik itu dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah. Orang-orang Asy'ariyah, mereka tidak menerima hadis yang ahad dalam akidah. Hadis kan terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad, dari sisi datangnya dia kepada kita. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dengan periwayat yang banyak. Kemudian apa? Yakni yang mustahil mereka sepakat di atas kedustaan, banyak periwayatnya. Nah, sementara hadis yang ahad ini misalnya cuma satu hadis. Nah, kalau cuma yang satu hadis ini kita enggak menerimanya, waduh, betapa banyak hukum di dalam syariat ini akan ditinggalkan. Karena rata-rata hadis yang menjelaskan hukum syariat itu hadis ahad. Kalau Asy'ariyah kata mereka enggak, kami kalau dalam akidah enggak ada istilah kami hadis ahad itu dipakai dalam akidah. Maka ini juga diantara bentuk pengingkaran kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena yang pertama kali membagi hadis itu mutawatir dan ahad orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang menyimpang. Di zaman Al-Imam Ahmad dan sebelumnya itu tidak dikenal pembagian hadis mutawatir, oh diterima, ahad enggak diterima. Ini enggak ada istilah kayak gini. Nah, kemudian kata beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa laisa fis sunnati qiyasun.
Tidak ada di dalam as-sunnah, maksudnya di dalam akidah. Di dalam akidah itu qiyas. Karena di dalam akidah banyak perkara-perkara gaib, bahkan rata-rata akidah itu berkaitan dengan perkara yang gaib, ya enggak? Masalah iman berkaitan dengan perkara yang gaib. Allah menyebutkan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Nah, kalau mau kita kiaskan, kita samakan perkara yang gaib dengan perkara yang pernah kita lihat dan kita dengar, maka kita akan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan Allah membentangkan kedua tangannya. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, lima khalaqtu biyadayya ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yakni kepada Adam, karena Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ahlu sunnah mengatakan bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki, yang tidak sama kaifiat tangan Allah dengan tangan makhluk. Nah, orang-orang Asy'ariyah ingin mengkiaskan, menyamakan, menganalogikan kaifiat bentuk dari tangan Allah sebagaimana bentuk dan tangan manusia. Oh, kalau nanti Allah punya tangan berarti Allah punya daging. Kalau Allah punya tangan berarti Allah punya bulu, punya kulit, punya tulang, darah. Nah, kata mereka jangan kita katakan tangan, kita katakan kekuatan. Ini diantara apa? Tahrif atau ta'wil. Jelas. Makanya enggak boleh kita bayangkan tangan Allah Jalla wa Ala sebagaimana tangan siapapun dari makhluk yang pernah kita lihat dan kita dengar. Yang jelas kita imani Allah punya tangan. Dan tangan Allah Jalla wa Ala, Allah gunakan dengan tangannya lah Allah menggulung langit dan bumi. Disebutkan dalam ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Dan mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya, sementara langit dan bumi berada di genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Allah gulung pada hari kiamat. Allah juga menuliskan Taurat dengan tangannya. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah, Allahu a'lam. Yang jelas kita imani bahwa langit dan bumi berada di genggaman tangan Allah, berarti menunjukkan tangan Allah sangat besar, lebih besar dari langit dan bumi. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana tangan Allah. Tapi kita imani apa? Allah punya tangan dan Allah apa? Menggulung langit dan bumi sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara Asy'ariyah mengkiaskan bentuk tangan Allah sebagaimana bentuk tangan manusia, sehingga mereka tolak. Jangan kita katakan Allah punya tangan, kita katakan Allah punya kekuatan. Itu saja artinya. Subhanallah. Nah, ada banyak ayat yang menetapkan sifat-sifat Allah, rata-rata mereka apa? Mereka kiaskan, mereka samakan bentuk dari sifat Allah itu dengan sifat makhluk sehingga mereka tolak. Nah, kenapa? Karena di zaman Al-Imam Ahmad ini sudah mulai banyak pemahaman Jahmiyah, pemahaman orang-orang yang menolak sifat Allah. Dan subhanallah, dari mana asal pemahaman Jahmiyah ini? Dari Aristoteles Al-Masya'in, Aristoteles. Kemudian dikembangkanlah oleh orang-orang yang menggeluti ilmu kalam seperti Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Juwaini, ada banyak, Al-Amidi. Mereka kembangkan pemahaman dan formulanya ilmu Aristoteles. Karena konsep ilmu filsafat itu tidak meyakini perkara yang gaib.
Enggak ada istilah kami ada mengimani perkara yang gaib tapi kami tidak mengetahui bentuknya. Enggak ada istilah mereka. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan panca indera berarti tidak ada. Ini konsep perkara ilmu filsafat. Nah, kalau mereka tanya kita nanti, coba tunjukkan Allah dengan mataku, berarti samalah kalian seperti siapa? Hah? Orang-orang Yahudi. Ya kan? Bukannya maksudnya qalu lan nu'minu laka hatta narallaha jahrah. Kami enggak beriman kepada Nabi Musa sampai kami tengok dulu Allah itu dengan mata kepala kami. Fa akhadhathumus sa'iqah. Kena sambar petir saking kurang ajarnya kepada Nabi Musa. Wadah. Maksudnya apa? Kami enggak mau beriman sampai kami melihat Allah. Ini enggak boleh. Tapi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa beriman, tapi Nabi Musa ingin melihat Allah Jalla wa'ala untuk menambah keyakinannya dan keimanannya. Dan Nabi Musa pun apa? Meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan diriku kepadamu supaya aku melihat dirimu, kan gitu. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Engkau tak mampu melihatku wahai Musa, walakin unzur ilal jabal, tapi coba engkau lihat gunung. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau dia gunung itu setelah aku perlihatkan diriku kepadanya masih ada, pasti engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, disebutkan dalam hadis bahwa Allah singkap hijabnya sebesar biqadrul unmulah, seujung jari, kemudian gunung itu hancur, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa yang melihat gunung hancur ikut pingsan. Kenapa? Karena enggak kuat. Nabi kita alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, ta'allamu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta tamut atau hatta yamut. Ketahuilah, tidak ada salah seorang di antara kalian yang mampu melihat Rabbnya ketika di dunia sampai dia mati dulu baru. Tapi inilah perkara gaib, kan gitu. Masa mau kita tengok dulu Allah baru kita beriman adanya Allah? Berarti mana ujiannya? Wadah. Nah, orang-orang filsafat kayak gitu konsep mereka. Kalau enggak bisa dibuktikan dengan panca indera, kami tidak percaya, kata mereka. Nah, enggak ada istilah diketahui makna, kaifiatnya enggak diketahui. Kan Ahlus Sunnah mengatakan demikian. Kita tahu makna tangan qadar mushtarak, tapi bentuknya Allahu a'lam. Nah, orang-orang Asy'ariyah, Ahlul Kalam enggak kayak gitu. Kalau Allah punya tangan berarti kaifiatnya jisim, berarti punya badan. Berarti kayak manusia ujung-ujungnya. Berarti Allah enggak punya tangan ujung-ujungnya di sisi mereka. Maka ini apa? Bentuk kesesatan yang nyata, bahkan bentuk kekufuran. Kemudian kata beliau, Al-Imam Ahmad, wala tudrabu lahal amsal. Dan tidak boleh Allah itu disamakan dengan makhluknya, kaifiatnya. Sebagaimana yang Allah katakan, fala tadribu lillahil amsal. Dan janganlah kalian bayangkan bentuk dari sifat Allah sebagaimana bentuk sifat makhluk. Naam. Allah juga menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Bentuk sifat Allah itu tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang sama dengan makhluk manapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kata beliau, wala tudraku bil uquli wal ahwa. Wala tudraku bil uquli wal ahwa. Dan perkara yang gaib termasuk diantaranya kaifiat dari sifat Allah kan perkara yang gaib. Kita enggak tahu bagaimana bentuk wajah Allah, tangan Allah. Maka ini tidak bisa dijangkau dengan akal dan tidak pula bisa dijangkau dengan hawa nafsu. Innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Akan tetapi yang wajib bagi manusia adalah mengikuti yang datang dari Rasulullah dan para sahabat dan meninggalkan perkara yang bid'ah. Nah, inilah yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Kita bacakan sebagian ucapan para salafus salih. Berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Al-Imam Al-Auza'i muridnya para a'immah muhaddithin. Kana Jibril yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sunnatu tufassirul Quran. Jibril itu turun membawakan Al-Quran dan datang kepada Rasulullah, dan sunnah, yakni Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Karena Quran itu ditafsirkan dengan Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, kemudian sunnah Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat, dan Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan ayatnya dengan hadis, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Sampai berkata Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani, "Idza haddatha ar-rajulu bis-sunnati faqala da'na min hadha, hadithna min al-Qur'an, fa'lam annahu dhallun mudillun." Kalau ada seseorang yang mengatakan tinggalkan hadis, datangkan kepadaku ayat Al-Quran saja, maka ketahuilah maka dia orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, makanya orang-orang liberal kan yang berusaha, orang-orang sekuler dan seterusnya, orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, mulai banyak yang demikian. Nah, Taib. Kita ambil contoh, beberapa contoh. Ketika Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran juga. Ayat yang menceritakan tentang orang yang beriman, maka akan mendapatkan hidayah, kan gitu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka lah yang mendapat ketenangan dan hidayah. Kemudian para sahabat ketika mendengar ayat ini, waduh, siapa yang enggak menzalimi dirinya? Berarti orang yang menzalimi dirinya pun, yang melakukan dosa dan seterusnya, enggak akan mendapatkan ketenangan dan hidayah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala tasma' ila qauli abdin salih. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh? Maksudnya Luqman. Kan itu tadi kita bacakan ayatnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah sebesar-besar kezaliman. Maka yang dimaksud dengan ayat yang di surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, artinya bisyirk. Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, itulah yang akan mendapatkan ketenangan dan rasa aman. Nah, kemudian contoh yang kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, artinya kalau kalian sedang safar, wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian sedang safar. Ini juga menjadi masalah perselisihan di kalangan para ulama. Apa batas terpendek jarak safar itu apa, kan gitu. Nah, karena tidak ada keterangannya langsung dari Rasulullah bahwa jarak terpendek itu sekian sekian sekian. Nah, sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, kalau kalian
Kalau diterjemahkan secara kontekstual, kalau kalian memukul bumi, kan wa idza darabtum fil ard, kalau kalian memukul di bumi, maksudnya apa? Safar, karena hakikatnya seorang yang safar ketika mengendarai kendaraan, baik itu kuda atau unta, maka dia sedang memukul bumi. Nah, wa idza darabtum fil ardi. Kenapa ini? Baik. Kemudian di sini disebutkan falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian ingin mengqasar salat. In khiftum, apabila kalian takut dari orang-orang kafir yang memberikan ancaman kepada kalian. Maka zahir dari ayat ini bahwa bolehnya mengqasar salat itu harus dengan adanya ancaman dari orang kafir, kan gitu. In khiftun an yaftinakum alladziina kafaru. Kalau kalian takut, apabila kalian takut dari gangguan orang kafir. Seolah-olah kalau tidak takut berarti enggak boleh mengqasar salat. Nah, kemudian para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ma baluna naqsir wa qad amanna. Ya Rasulullah, kayak mana nih? Masa kita udah aman, udah kuat, kan gitu, Islam udah kuat, kita safar, enggak ada gangguan orang kafir, enggak boleh lagi kita mengqasar. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, sadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu adalah sedekah, silahkan kalian ambil. Artinya tidak disyaratkan harus ada ancaman dari orang kafir. Selama kalian safar silahkan. Ini adalah sedekah yang Allah sedekahkan untuk kalian, maka terimalah sedekah. Rukhsah, kemudahan. Maka bagaimana kita mengetahui ayat ini? Apabila dengan hadis. Ini dijelaskan di riwayat Muslim. Jelas. Maka orang yang meninggalkan hadis mustahil akan bisa mengamalkan ibadah dari Al-Quran saja. Nah, kemudian al-mithalu al-thalis, ini ngomong-ngomong jam berapa? Isya? Udah masuk? Adzan dulu. Baik, tafadhal. Kalau adzan dulu, kita lanjut nanti sedikit. Baik, kita tambahkan sedikit. Ketika beliau mengatakan Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah qiyas. Di dalam akidah tidak ada konsep qiyas, kan gitu. Apa yang bisa dikiaskan di dalam perkara muamalah? yakni benda-benda, kasus-kasus yang belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qiyas ini boleh digunakan apabila tidak menyelisihi dalil yang tegas penjelasannya, yakni nas, dan tidak menyelisihi ijma'. Contohnya, apa hukum menggunakan infus ketika seseorang sedang saum? Apa hukum menggunakan infus? Ya kan? Apakah membatalkan saum atau tidak membatalkan saum? Disebutkan di dalam nas, di dalam dalil, yang membatalkan saum itu hanya 3. Apa saja? Makan, minum, jima'. Ya kan? Makan, minum, dan jima'. Hubungan badan. Inilah yang membatalkan apa? Saum, dengan adanya dalil yang tegas. Kemudian mengenakan infus ini ketika saum dimasukkan kemana? Maka para ulama memandang bahwa illah, sebab diletakkannya hukum itu karena infus ini memberikan tenaga kepada orang yang saum, seolah-olah dia sudah makan. Infus ini apa?
memberikan tenaga, nggak lapar, tidak haus, ya kan? Sekiranya sebulan pun saum non-stop, gas selama infus apa? Lanjut. Para ulama mengkiaskan infus ini kepada makan. Karena makan apa? Memberikan tenaga. Tergantung makannya. Kalau satu sendok, jelas. Karena infus ini apakah ada di zaman Rasulullah alaihissalam? Enggak ada kan gitu. Ini yang datang ijma' bahwa 3 ini. Kemudian ada beberapa masail yang diperselisihkan para ulama, contohnya berbekam. Apa hukumnya? Apakah membatalkan shaum atau tidak? Itu masalah khilafiyah. Nah, begitu juga dengan nanti dikiaskan dengan apa? Hukum mengambil darah. Ketika misalnya musim corona kayaknya Ramadan, ya kan? Nah, contohnya ada yang infus atau ada yang sakit, ada yang mengambil darah, sampel. Apakah itu membatalkan? Nah, disitulah mereka membangun hukum nanti. Siapa yang mengatakan bekam bisa membatalkan shaum, maka mengambil darah juga sama dengan bekam, maka membatalkan shaum. Siapa yang mengatakan bekam tidak membatalkan shaum, maka siapa yang mengambil darah tidak membatalkan shaum. Kenapa? Karena berbekam tidak membatalkan shaum. Ini hanya contoh menunjukkan bahwa kita tidak menolak kias, tapi dalam perkara apa? Dalam perkara fikih, bukan dalam perkara akidah. Engkau kiaskan perkara yang gaib, sifat Allah engkau kiaskan dengan sifat makhluk. Nah, ini rusak dalam apa? Berlogika. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ucapan beliau sangat indah. Inna sunnata allati yajibu ittiba'uha. Sesungguhnya sunnah yang wajib diikuti. Wa yuhmadu ahluha. Dan para pelakunya dipuji. Wa yudhammu man khalafaha. Dan dicela orang-orang yang menyelisihinya. Hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umuril i'tiqad. Itulah sunnah Rasulullah dalam perkara akidah. Wa umuril ibadat, dalam perkara ibadah, wasair umur ad-diyanat, dan seluruh perkara agama. Wa dzalika innama yu'rafu bima'rifati ahaditsin Nabi alaihi salatu wassalam ats-tsabitah anhu fi aqwalihi wa af'alihi. Itulah mengenalnya dari seluruh hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih dari Nabi. Wa ma tarakahu min qaulin wa amalin, apa saja yang Nabi tinggalkan dari ucapan dan perbuatan. Thumma ma kana alaihi sabiquna wattabi'una lahum biihsan, dan itu juga ucapan dan perbuatan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa dzalika fid dawawinil Islam al-ma'rufah, itu telah tertulis di kutub-kutub Islam yang dikenal, di kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama. Contohnya maulid. Kenapa ribut-ribut masalah maulid? Kan gitu. Kita tanya, apakah Rasulullah amalkan? Berkumpul, mengenang harinya, membacakan qasidah burdah, al-Bardhanji, makan-makan, mak-mak joget-joget. Apakah ini dilakukan Rasulullah? Bukankah ini perkara ibadah? Bukankah ini perkara agama? Kenapa ribut-ribut? Kan gitu. Kita tanya, kenapa mencari perkara-perkara yang terlalu memaksakan, takalluf. Nah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak ada yang melakukan itu. Tabi'in, tidak ada. Imam yang 4, Imam Ahmad, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, tidak ada. Bahkan mereka mengingkari. Terus rupanya salafnya dari dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah. Subhanallah, nyesek, sangat nyesek. Didapatkan sumbernya, rupanya dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di tahun ketiga dan keempat Hijri. Inilah yang kalian ikuti, orang-orang Syiah. Dan sampai sekarang ana tahu, ana lihat ada channel orang-orang Iran, mereka merayakan bukan cuma Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah. Kenapa? Karena dinasti Fatimiyah mendapatkan kekuasaan dengan cara memberontak. Sehingga apa? Sehingga kampanyenya supaya jangan diruntuhkan dan diberontak lagi, kita buat acara-acara yang berbau agama dan ada makan-makan di situ, umur dunia. Membagikan makan-makanan, kue-kue. Jadi orang-orang yang membenci mereka akan apa? Simpatik dengan mereka.
Makanya subhanallah, ustadz-ustadz yang masih menggeluti acara bid'ah, itu juga ujungnya fulus, amplop tebel. Kan itu, kalau kita larang orang itu dari melakukan bid'ah, dari mana lagi orang masuk? Nah, tapi ini membutuhkan iman. Tahu, masa kita udah tahu hukumnya, misalnya mereka yang mengetahui hukumnya, apa nanti akan dijawabnya di hadapan Allah Jalla wa'ala? Dan banyak mereka mengetahui hukumnya itu bid'ah, tapi karena uang mereka lakukan. Apa yang mereka jawab di hadapan Allah dan Rasulnya nanti? Nah, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka ditanya tentang Rasulullah, mereka ditanya apakah mengikuti sunnah Rasul hanya karena fulus, amplop, meninggalkan sunnah Rasul, memerangi sunnah Rasul. Oh, ini bukan perkara yang ringan. Subhanallah. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, khususnya dalam perkara akidah, kenapa orang-orang filsafat ini atau orang-orang ahli kalam menolak sifat Allah Jalla wa'ala? Karena mereka membangun akal mereka di atas akalnya Aristoteles, Aflaton, dan seterusnya, para pembesar filsafat. Itulah yang dikenal dengan ilmu mantik yang berkaitan dengan membahas ketuhanan. Nah, kata beliau, wala yajuzu li'aqilin an yadhunna anna al-mizan al-aqli alladhi anzala Allah huwa mantiqul Yunan. Tidak boleh orang yang berakal, yang sehat, yang selamat dari syubhat, menyangka bahwa patokan akal yang sehat, yang benar adalah pemahamannya orang-orang Yunani. Karena memang orang Aristoteles dari Yunan, bukan orang-orang Arab. Bahkan mereka, subhanallah, lucunya orang-orang filsafat ini kan mereka tidak mempercayai kecuali perkara yang bisa dijangkau oleh panca indera, baik didengar, dilihat, dirasakan, dan seterusnya. Tapi di sisi lain mereka menetapkan adanya Tuhan dewa-dewa, langit-langit, bintang-bintang yang menggerakkan, dan seterusnya, dewa-dewa, Zeus, apa segala macam. Makanya disebutkan para ulama, mengimani adanya pencipta yang menggerakkan langit dan bumi itu fitrah manusia. Makanya Allah senantiasa perintahkan fasiru fil ardh, coba jalan-jalan, perhatikan langit dan bumi, gunung. Mungkinkah terjadi begitu saja siang dan malam? Mungkin ada terjadi begitu saja, enggak ada yang mengatur. Kalau kita lihat kipas angin ini apa? Berputar, lampu ini hidup. Pasti akan ada yang menghidupkan, pasti ada yang mencetekkan. Kan gitu. Apakah mungkin alam semesta ini begitu luas sehingga ada yang mengatur? Makanya Allah senantiasa apa? Jelaskan dalam Al-Quran, di antara tanda-tanda kebesaran Allah siang dan malam. Ini fitrah gitu, nggak butuh apa? Nggak butuh akal orang-orang filsafat sehingga adanya pencipta. Udah sampai itulah mereka, prestasi mereka paling tinggi adanya Allah. Udah, siapapun yang kau sembah, bagaimana cara ibadahmu terserahlah. Syirik itu nggak ada di istilah orang-orang dalam perkara ibadah. Syirik dalam perkara ibadah nggak ada di istilah orang-orang ahli kalam. Subhanallah. Taib, kayaknya udah masuk waktu. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan. Kesimpulannya dari apa yang kita pelajari malam ini dari kitab Al-Imam Ahmad Ushulus Sunnah, bahwa Ahlussunnah meninggalkan apa? Perdebatan di dalam agama, menjauhi ahli bid'ah, tidak mendengar kajian-kajian mereka. Nah, kemudian apa lagi? Bahwa sunnah itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam perkara akidah atau ibadah. Nah, maka apa yang tidak datang dari Rasulullah itu tidak boleh disandarkan kepada agama ini. Seperti ibadah-ibadah yang diajarkan oleh orang-orang Syiah seperti Maulid, atau dalam perkara akidah seperti filsafat Yunan, Aristoteles dimasukkan ke dalam agama ini. Subhanallah. Nah, mereka banyak menyerap ilmu-ilmu barat. Karena memang sangat kita sayangkan sebagian kaum muslimin merasa pintar ketika mengetahui ilmu-ilmu barat.
Seolah-olah ilmu dalam Islam agama ini nggak cukup untuk apa? Membangun peradaban manusia yang maju. Maka ini bentuk celaan kepada Allah, Rasul dan para sahabat. Ketika ada yang menyangka bahwa agama Islam ini tidak cukup membangun peradaban yang maju, maka ini bentuk celaan hakikatnya, kan gitu. Masalahnya kita yang bodoh, kita yang nggak belajar Al-Quran, kita yang belajar kutub-kutub para ulama. Jangan kita salahkan Islamnya, yang salah kita karena kita bodoh, kan gitu. Nah, taib, ada pertanyaan, tafadhal. Ini masih awal kitab. Nanti pertemuan selanjutnya masuk ke dalam iman kepada al-qadar, terhadap takdir. Nah, tafadhal, ada soal biar enggak ngantuk. Nah, ada. Pas. Wah. Masa langsung pas? Masa langsung nyerah? Udah panas dari tadi nih. Nah, Pak Hakim, ada soal. Fadhal. Dari? Dia tidak? Hah. Taib. Pertama, mengeluarkan seseorang dari sunnah syadid, kata para ulama. Ikhrajun nas min ahli sunnah syadid, ini perkara yang berat. Di antara kebodohan manusia mengeluarkan seseorang dari koridor ahlu sunnah pada perkara yang tidak boleh seseorang dikeluarkan dari ahlu sunnah di situ. Masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Makanya ini belajar nih usul ahlu sunnah, baru nanti lihat siapa yang menyelisihinya. Kalau sudah aplikasinya tepat, baru bisa kita katakan si fulan ahlul bidah. Kalau misalnya, ini kasih contoh, sebagian manusia yang menunjukkan kebodohan mereka dan kejahilan mereka. Ketika ada orang yang berdakwah dengan kamera, merekam kajian, oh antum tidak lagi ahlus sunnah antum. Datangkan ulama satupun yang mengharamkan video, kemudian mereka mengeluarkan orang yang berdakwah dengan video dari ahli sunnah. Coba datangkan satu ulama. Ulama yang mengharamkan video tidak pernah membid'ahkan, mengatakan ahlul bid'ah siapa yang berdakwah dengan video. Bahkan Syekh bin Baz di akhir fatwa beliau menyebutkan apabila dengan dakwah maka ini ibadah. Kan gitu, betapa banyak orang mendapatkan hidayah. Dan ini wasilah. Ini contoh, ada banyak lagi juga misalnya. Nah, maka harus kita lihat perkara apa yang diselisihi sehingga bisa dikeluarkan dari ahlus sunnah. Apakah ahlus sunnah menurutmu? Karena ahlus sunnah bagimu adalah yang tidak boleh pakai video. Padahal dia juga mungkin ketika dibuka handphonenya, video juga ada. Berarti ahlul bidah juga lah dia. Ini kan contoh. Standar ganda. Nah, ini contoh gitu. Dan memang ada, lihat subhanallah. Coba dudukkan akidah Ahlussunnah itu apa? Contoh akidah Ahlussunnah, karena memang ada banyak melihat penyimpangan pada perkara ini. Wajibnya mentaati pemerintah yang muslim dalam perkara yang ma'ruf. Wajib mentaati dan mendengar. Ini pondasi Ahlus Sunnah. Semua kitab akidah bisa kita buktikan nanti. Mereka para ulama menyebutkan, bahkan Imam Harb Al-Kirmani menyebutkan ijma' untuk mendengar dan taat pada pemerintah dalam perkara yang bukan mungkar. Siapa yang mencela-cela pemerintah, siapa yang mengajak kepada pemberontakan, maka dia bukan Ahlus Sunnah, bid'ah, ahlul bid'ah ini. Ini contoh, ini baru benar aplikasinya. Adapun salafi atau sunnah versi dirimu yang tidak pernah disebutkan para ulama, ini
jamaah mubtadi, mereka bisa jadi yang jatuh pada kebid'ah, membuat tolak ukur baru di dalam ahli sunnah atau bukan. Apalagi dalam permasalahan fikih misalnya, yang lebih lucunya lagi, kan gitu. Ini harus dipelajari. Nah, kalau mereka tidak memberikan kita salam, kenapa? Apa salah kita? Coba jelaskan secara ilmiah, bukan kata ustadzmu berarti kau muqallid, engkau jahil berarti. Coba jelaskan secara ilmiah. Coba ayo kita dudukkan masalahnya, mana di kutub para ulama yang menyebutkan kalau begini yang menyelisihinya berarti bukan ahli sunnah. Coba datangkan. Kita bukan mau membela-bela diri, enggak, kita mau belajar, kita mau mengikuti sunnah Nabi, kan sama-samanya niat kita. Janganlah perkara-perkara perselisihan yang para ulama menganggap itu perselisihan yang mu'tabar dijadikan tolak ukur ahlu sunnah atau bukan. Ini firqah baru malah. Nah, apalagi yang sifatnya praktis, kan gitu. Karena anda lihat memang banyak mereka dalam masalah fikih itu tidak faham. Nah, kita subhanallah di kampus kita, masyayikh kita tidak pernah mengajarkan taklid pada sebuah pemahaman fikih. Kalau akidah nggak ada khilaf di situ, kan itu ijma'. Ini masalah fikih. Karena di kampus belajar di kuliah syariah, membahas fikih, usul fikih. Belajar fikih muqaran, perbandingan mazhab, sampai ketika ujian silahkan datangkan jawab sesuai dengan apa yang Anda anggap itu rajih, dengan dalil tentunya, dan bisa Anda membantah orang-orang yang menyelisih pendapat Anda. Kayak gitu mereka. Dan ada beberapa permasalahan dalam fikih Anda selisih guru Anda, dan mereka ahlan wa sahlan, enggak ada memaksakan atau apalagi sampai mengeluarkan dalam ahli sunnah. Subhanallah, ini menunjukkan kebodohan, kejahilan. Nah, coba bilang sama dia, aku menyelisih dalam akidah kah? Pondasi kah yang bisa dikeluarkan dari ahli sunnah? Kalau masalah dia sendiri nggak tahu hukumnya, terus dia dikeluarkannya seseorang dari ahli sunnah karena menyelisihi perkara yang dia anggap itu patokan tolak ukur ahli sunnah, ini musibah. Inilah yang membuat perpecahan. Nah, maka perlu didudukkan masalahnya. Wah, ini malah ahsan, na'am. Ini malah justru nafas-nafas khawarij. Nafas-nafas khawarij. Kita nggak bilang mereka khawarij, kan gitu. Ini nafasnya nih, nafas orang khawarij itu kayak gitu, suka menyelisihi pemerintah. Coba dudukkan masalahnya dulu, kan gitu. Pendapat pemerintah yang sekarang memang sudah sudah sesuai dengan sunnah Nabi, dengan ru'yatul hilal. Walaupun teknisnya mungkin harus sekian derajat, itu ijtihad mereka dan itu kita anggap mu'tabar. Nah, tapi kalau mereka menyelisihi pemerintah karena menganggap oh ini bukan pemerintah, oh ini bahaya. Kalau mereka tidak menganggap pemerintah sekarang itu pemerintah yang sah, apa kata Nabi SAW? Man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati, dia tidak menganggap pemerintah yang ada di sekelilingnya itu sah, matinya mati bangkai jahiliyah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, akan datang sebenarnya insyaallah pembahasan masalah hakimiyah nanti, insyaallah mungkin pembahasannya lebih seru yang ini ya. Nah, tafadhal, ada lagi kalau yang mau di satu lagi. Nah, batasan ulil amri, artinya yang dianggap ulil amri itu sampai mana? Apakah presidennya atau yang lain? Naam, ulil amri adalah seseorang yang memimpin di sebuah wilayah atau negara, kan gitu. Tanpa melihat namanya, mau namanya presiden atau raja atau menteri atau perdana menteri, kan itu kalau di Malaysia kan apa? Perdana menteri ya.
bukan presiden mereka. Nah, atau sultan, la musyaha fil istilah, kata para ulama, tidak ada masalah dalam penamaan. Intinya dia pemimpin di sebuah wilayah negara. Nah, jadi ulil amri adalah orang-orang yang memimpin. Yang pertama yang disepakati ini presiden. Contohnya Pak Prabowo kan gitu, presiden. Nah, presiden yang sah. Wadah. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Naam, itu juga termasuk di antara ulil amri. Orang-orang yang dia wakilkan, itu kan seperti wakil itu. Wakilnya dia misalnya, wakil presiden seperti dia kedudukan. Nah, karena kata para ulama, apa ilahnya, apa sebabnya, apa maqasid, tujuan syariat manusia ditekankan untuk mentaati para pemerintah, untuk mendengar dan taat walaupun mereka berlaku zalim dan seterusnya. Kan itu, selama mereka masih muslim wajib kita taati. Karena ketika manusia sudah membenci antara manusia, antara rakyat dan pemerintah, sudah saling ribut, benci, enggak ada lagi damai, udahlah, tunggulah kebinasaan. Tunggulah kebinasaan dan kehancuran. Yang datang nanti adalah musuh-musuh Islam, merebut, enggak sama perintah, enggak sama rakyat, habis kita jadi budak semuanya, dibuat orang-orang kafir. Nah, maka ini diantara maqasidnya kan gitu. Akan datang insyaallah pembahasan masalah mentaati pemerintah biiznillah, nanti datang biiznillah secara rinci. Nah, baik, khalas. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.